Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ta'lamu ta'lim man ifadata wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' tamassuka kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Akan kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita sudah akan memulai jadwal seperti biasa. Sekarang kita akan membahas tentang kitab Safinatun Najah. Sekitar 1 bulan yang lalu kita sudah membahas syarat sahnya sholat, tapi sekarang akan saya lanjutkan dan saya ulang kembali tentang syarat sahnya sholat, khawatir lupa. Akan saya ulang dari awal karena memang yang pertemuan sebulan yang lalu sepertinya masih belum lengkap. Akan saya ulang dari awal dan sepertinya belum terupload di YouTube itu syarat sahnya sholat itu. Hanya terupload di Facebook, belum terupload di YouTube. Syarat sahnya sholat ada 8. Sebelum syarat sahnya sholat, kita harus tahu syarat wajibnya sholat. Syarat wajibnya sholat berarti orang yang wajib untuk melaksanakan sholat. Ada 6. Islam, otomatis dia wajib sholat. Balik, otomatis dia wajib sholat. Tanda-tandanya sudah kita jelaskan sudah pada pertemuan yang sebelumnya. Berakal, berarti kebalikannya, kalau orang tidak berakal, apa namanya? Gila, tidak wajib sholat. Suci dari haid dan nifas, kalau orang haid dan nifas tidak wajib. Wajib qada apa enggak? Tidak wajib, tidak wajib qada. Wa bulugud dakwah, sampainya dakwah, artinya dia tahu tentang sholat karena memang ada orang yang sampai ke daerahnya. Kecuali orang yang hidupnya terpencil, tidak ada ustadz, tidak ada kiai, tidak mengenal Islam, kemudian dia tidak sholat, maka ya tidak dosa. Wassalamatul hawas, pendengarannya itu normal, indranya itu normal, sehingga dia bisa menangkap ajaran-ajaran Islam. Sekarang kita akan membahas syarat sahnya sholat. Yang pertama ada 8. Syarat sahnya sholat ada 8. Pertama, toharatul hadasaini, suci dari 2 hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Maka kalau ada orang sholat kemudian dia tidak punya wudhu atau dia berhadas, sholatnya batal, sholatnya tidak sah. Maka jadi imam juga harus jujur. Ketika nanti dia jadi imam kemudian di tengah-tengah sholat dia batal, kentut, ya harus jujur. Jangan sampai selesai salam dia batal sholatnya, maka nanti bagaimana nasib makmumnya itu. Maka sebaiknya yang di belakang imam itu jangan sampai anak-anak kecil. Ya, kita ngajari anak kecil bagus untuk datang ke mushola, datang ke masjid, tapi untuk sholat jangan sampai di belakang imam. Tujuannya apa? Nanti khawatir imamnya itu batal sehingga yang di belakangnya imam itu bisa maju untuk menggantikan. Kalau menggantikan itu tinggal teruskan, tidak harus dimulai dari awal gitu loh. Maka orang sholat harus suci dari 2 hadas, kecuali ada beberapa kondisi yang diperbolehkan orang itu untuk sholat dalam keadaan hadas. Contohnya apa? Orang yang tidak bisa wudhu dan tidak bisa tayamum. Contohnya di mana itu? Dalam kendaraan, misalkan tidak ada air, debu juga tidak bawa, maka dia tetap wajib sholat. Sholatnya tetap wajib, cuma nanti wajib untuk diqadha. Kaidahnya begini, ini diingat ya.
semua syarat sah sholat itu jika tidak terpenuhi maka sholat itu tetap wajib. Sholatnya itu tetap wajib, cuma nanti wajib diulang kecuali satu, menutup aurat. Kalau ada orang sholat tapi dia tidak menutup aurat karena tidak ada, mungkin dia lagi rihlah, lagi rekreasi ke hutan belantara, akhirnya bajunya itu diambil sama orang, misalkan dirampok sama orang, semuanya, tidak ada apapun yang bisa dipakai untuk menutupi tubuhnya, maka dia sholat tanpa menggunakan baju, sholat berjamaah pun tidak masalah, dan dia tidak wajib untuk mengulang sholatnya. Tapi urusan hadas, dia ada wudhu, pakainya najis dan sebagainya, maka nanti tetap wajib untuk diulang gitu. Itu tidak apa-apa kalau orang tanpa suci, tapi itu kan karena darurat, maka tidak apa-apa, boleh untuk sholat dan wajib, tidak boleh untuk ditinggalkan, tapi nanti dia tetap wajib untuk mengulang. Paham? Orang di dalam kendaraan wajib sholat, kalau dia tidak jamak, tidak qashar, maka dia wajib sholat waktu itu. Saya kan belum wudhu, tidak usah wudhu. Badan saya kan najis, kena muntah, mungkin dia mabuk kendaraan, tidak apa, tetap wajib sholat. Cuma nanti ketika sudah nyampe dalam kondisi normal, dia wajib untuk mengulang, kecuali orang jamak qashar. Karena memang sudah dari awal diniatkan jamak qashar, ya otomatis dia tidak sholat, bukan karena dia tidak sholat, tapi karena sholatnya dipindah di waktu yang lain, begitu, tidak apa-apa. Yang kedua, wat-taharatu 'anin najasati fis saubi wal badani wal makan. Suci dari najis baik di dalam bajunya, badannya maupun tempatnya. Harus suci. Sholat bajunya suci, badannya suci, tapi tempatnya tidak suci, maka sholatnya tidak sah. Nah, yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah tempat. Tempat di sini yang dimaksud adalah tempat yang digunakan dia untuk berpijak ketika sholat, atau digunakan, pokoknya tempat yang digunakan dia untuk sholat. Misalnya begini, saya kasih contoh yang ekstrim ya. Orang sujud, kemudian pas di bawahnya hidung itu ada kotoran ayam. Nah, ada kotoran ayam. Karena kotoran ayam ini tidak menempel ke tubuhnya, itu hanya di bawahnya hidung, maka sholatnya sah. Dengarkan ya, ini biar keinget terus ini contoh ini. Jadi coba bayangkan itu di bawahnya hidung, tapi tidak nempel ke hidung. Berarti kotorannya tidak nempel ke hidung. Ini tidak apa-apa, sholatnya tetap sah. Jadi yang wajib suci tempatnya itu pokoknya yang tidak kita sentuh, gitu. Wajib suci. Misalkan ada orang sholat berdiri, di antara dua kakinya ada kotoran ayam seukuran ini, misalnya seukuran HP, tapi tidak mengenai kedua kakinya, bagaimana sholatnya? Ya sah. Ya cuma nanti ini menjadi tidak sah ketika dia lagi apa? Lagi duduk. Maka cara yang paling gampang, tidak perlu dibatalkan sholatnya. Misalkan kita lagi berdiri, ini kok kayaknya ada kotoran, tinggal geser sedikit, kan bisa kita ngelangkah, asal tidak 3 kali gerakan berturut-turut, jangan langsung dibatalkan. Jadi itu biar kita tidak was-was, karena was-was itu penyakit, itu was-was itu. Was-was dengan ragu-ragu itu beda ya. Disebutkan di dalam kitab ini, kitab I'anatul Talibin. Ini kitab sebenarnya kitab namanya Syamsul Munirah, Asy-Syamsul Munirah, karangan Habib Ali bin Hasan Baharun. Ini pengarangnya masih hidup, salah satu keluarga Pondok Daluah Bangil. Ini beliau mengutip dari beberapa kitab dikumpulkan jadi satu, akhirnya jadi kitab Asy-Syamsul Munirah, matahari yang bersinar. Gitu. Beda antara syak dan waswas, ragu-ragu dan waswas. Kalau ragu-ragu itu ada tandanya. Misalkan ada orang itu pekerjaannya jadi pemulung, itu kemungkinan bajunya itu ada kemungkinan terkena najis, karena memang sering
nyambung dengan najis-najis itu. Jadi untuk berhati-hati tidak menggunakan baju itu, tapi menggunakan baju yang lain. Itu namanya ragu-ragu, ini ada najisnya apa enggak, karena emang kenyataannya dia sering berhubungan dengan hal yang najis. Berbeda dengan waswas. Waswas itu udah ada tanda-tandanya. Satu contoh di sini dicontohkan. Ada orang beli baju baru, tapi bajunya tidak langsung dipakai. Dia waswas, ini ada najisnya apa enggak ya? Jangan-jangan waktu di pabrik ini ada orang naruh kotoran atau bagaimana? Ini namanya waswas ini. Tidak ada tandanya. Tidak usah dituruti seperti itu. Langsung pakai saja. Kelihatan najis, tidak ada apa-apanya, ya sudah pakai. Kalau dituruti tambah dipermainkan sama setan. Makanya kata Gus Baha itu mengobati was-was itu jauh lebih sulit daripada mengobati orang yang terkena santet atau sihir. Bisa dibuktikan dari ayat Al-Quran, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Coba ya, surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falak. Sumpahnya cuma satu. A'udzu birabbil falak. Aku berlindung dari Allah yang menciptakan al-falak. Itu apa al-falak, saya lupa artinya. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad. Ini dukun-dukun yang meniup di tiap buhul-buhul itu. Sumpahnya cuma satu kali. Cuma di dalam surat An-Nas coba kita perhatikan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ini tiga tahapan yang harus dilewati karena lebih susah itu. Mengobati sihir, mengobati santet itu gampang. Mengobati waswas itu yang tidak kunjung sembuh itu, susah itu. Ya butuh bertahap. Paham ya? Suci tempatnya itu adalah tempat yang memang digunakan dia untuk sholat itu. Kalau ya tidak nempel di tempatnya itu dia, maka tidak masalah. Misalnya lagi sujud misalkan, berarti ini kalau tangan ini nempel ke kotoran yang tidak dimakfu ya, misalkan di sini ada kotoran ayam begini, ya ini baru tidak sah sholatnya karena ada nempel ke najis. Tapi kalau misalkan begini, contoh ya, ini tangan saya begini, misalkan begini, ya, biar kelihatan di situ. Di sela-sela ini ada kotoran, ada najis, tapi tidak nempel ke tangannya. Sah pada sah sholatnya? Sah. Paham? Yang tidak sah itu ketika benar-benar nempel ke tubuh kita ketika sholat, itu baru tidak sah. Ini harus diperhatikan karena kadang orang-orang itu was-was itu. Wah ini ada kanan kirinya ada kotoran ini. Ya tidak apa-apa, kenapa emangnya? Jangankan kanan kiri, pas di bawah hidungnya, asal tidak nempel ke hidungnya pun tidak masalah gitu. Tapi ada beberapa najis itu yang dimakfu, itu ada pembahasan khusus, akan saya jelaskan sedikit. Termasuk ada najis itu ada 4 pembagian. Ada najis itu yang tidak dimakfu baik di baju maupun di air. Ya contohnya seperti kotoran ayam dan sejenisnya. Ada najis itu yang dimakfu di baju dan di air. Contohnya najis yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak kelihatan dari jeding. Ini ada najisnya apa enggak ya? Kalau tidak kelihatan ya sudah. Misalkan mungkin karena percikan air kencing atau apa, asal kita tidak ngerasa ya sudah, tidak kelihatan. Itu dimakfu baik di air maupun di baju. Ini tadi masuk ke jeding apa enggak ya? Nah, kamu ngelihat apa enggak? Kalau enggak, ya sudah. Pakai ukurannya pakai manusia normal, pandangan manusia normal. Urusan najis enggak usah pakai mikroskop. Tambah menyulitkan diri itu namanya. Ada najis itu yang dimaafkan
di baju tapi tidak di air. Contohnya darah yang sedikit, itu kalau di baju tidak apa-apa, masih dimakfu. Tapi kalau di air tidak dimakfu, tidak dimaafkan. Tapi darah yang bagaimana? Ya darahnya sendiri, tidak sengaja, tidak bercampur dengan yang lain. Insya Allah nanti akan kita bahas tentang najis, macam-macam najis yang dimakfu. Artinya tetap najis, cuma masih dimaklumi, masih dimaafkan. Contoh yang dimakfu, dimaafkan di air tapi tidak di baju. Contohnya najisnya bangkai yang tidak punya darah yang mengalir. Contohnya apa? Lalat, semut, kutu, cicak. Darah tidak mengalir itu bagaimana? Coba kamu lihat cicak yang ekornya terpotong. Ada darahnya enggak? Yang berceceran begitu? Enggak ada. Itu kalau masuk, ada bangkai cicak masuk ke jeding, jedingnya tidak perlu dikuras. Itu dia makfu. Ya tinggal ambil saja kalau jijik. Tapi kalau bangkai cicak dimasukkan ke saku bajunya dia pakai sholat, tidak dia makfu. Itu sholatnya batal. Tidak sah. Itu insya Allah nanti akan kita bahas karena pembahasannya cukup panjang itu. Jadi bajunya harus suci, badannya juga harus suci, tempatnya juga harus suci. Yang ketiga, wasatrul aurati, menutup aurat. Otomatis ini pembahasannya laki-laki dan perempuan. Menutup aurat. Kalau auratnya laki-laki di dalam sholat itu sama seperti auratnya laki-laki di luar antara pusar dan lutut. Maka ini perlu diperhatikan, barangkali punya sepupu, punya teman, atau punya saudara, atau punya orang tua. Ini yang sering terjadi kesalahan. Kadang terutama laki-laki yang sholatnya pakai celana dan dia pakai kaos, kaosnya tidak dimasukkan. Kadang-kadang dia ketika sholat pakai kaos, ketika ruku kaosnya keangkat. Nah otomatis ada yang kelihatan sedikit. Di belakang itu ada yang kelihatan sedikit. Maka sholatnya tidak sah. Kecuali kaosnya dimasukkan dan kaosnya agak sedikit panjang. Jadi walaupun dia rukuk pun masih tertutup semuanya. Kan ada orang laki-laki itu yang kaosnya agak ketat kan, agak ketat. Walaupun kadang dimasukkan juga pakai sabuk, pakai ini ikat pinggang. Ketika dia ruku buka sedikit kan, paham gambarannya? Di belakang ini kebuka sedikit, maka otomatis ada yang tidak tertutupi. Kenapa? Karena ini kan posisinya di bawahnya pusar. Contoh yang kedua yang sering terjadi, laki-laki sholat pakai celana yang lututnya bolong, celana gaul itu. Gaul, tahu artinya gaul? Gaul itu dari bahasa Arab gaul. Gaul itu genderuwo, tahu genderuwo? Orang gaul itu kayak genderuwo, tahu genderuwo? Genderuwo itu sejenis setan yang menakutkan. Nah orang sholat laki-laki pakai celana yang bolong itu, kadang itu memang dari pabriknya, bukan dibolongin sendiri. Itu biasanya mahal itu. Model-model celana kayak gitu. Bagaimana kalau sholat pakai seperti itu? Tidak sah sholatnya, karena ini lutut ini termasuk aurat. Maka yang wajib ditutupi bagi seorang laki-laki adalah lutut sampai ke bawah. Karena untuk memastikan lutut ini benar-benar tertutup, maka harus di bawahnya lutut. Nah ini kadang-kadang alumni pondok di rumah masih pakai celana pendek. Gak bisa. Pemain sepak bola pakai celana pendek, ya memang aturannya. Cuma nanti ketika dia ngegolkan pas sujud syukur ya harus nutup aurat. Gak bisa, itu bukan sujud syukur itu. Nah, semua itu harus ada ilmunya, tidak sembarangan gitulah. Nah itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, auratnya seluruh tubuh di dalam sholat ya, seluruh tubuh kecuali
wajah dan telapak tangan. Otomatis wajah itu kalau perempuan itu wajah itu ya ini wajah itu yang apa, tempat tumbuhnya rambut itu sampai segini sampai begini. Berarti di bawah ini aurat ini, di bawahnya ini. Nah, makanya saya sering kali usul sewaktu-waktu kasih kajian kepada santri-santri putri itu tutorial memakai mukena. Itu aurat. Jadi ketika pakai mukena itu harus di atasnya dagu ini. Karena untuk memastikan benar-benar tertutup. Jangan cuma teori, langsung praktekkan. Kemudian tangan yang wajib tertutup adalah selain telapak tangan, berarti ini sampai pergelangan ini. Maka untuk mukena biasanya kalau perempuan sebagian ada talinya ya, untuk memastikan ini tidak turun begitu loh, sehingga dikasih tali pengikat biar ini tidak turun. Kalau turun nanti begini kan otomatis ada yang kebuka, akhirnya sholatnya tidak sah. Sebenarnya ini tidak harus ketutup ini, pokoknya sampai pergelangan, ujung pergelangan sini begini, ujung pergelangan sini. Jadi sini kebuka tidak masalah, sini kebuka tidak masalah. Cuma untuk lebih berhati-hati biasanya ada semacam talinya. Apa semua mukena ada seperti itu? Ya. Ada yang tidak ada? Kalau yang terusan ada, Ustaz. Ya, kalau yang terusan ada semua. Nah, kira-kira kemungkinan untuk melorot itu bisa enggak kalau yang ada sepertinya? Bisa jadi. Nah, kalau kemungkinan bisa melorot dan ada yang kebuka, hati-hati, harus dirombak itu mukenanya. Mungkin dibawa ke penjahit begitu. Sekalian orangnya dijahit. Biar sholatnya benar-benar sah. Dan mukena yang agak harus berhati-hati, mukena potongan. Karena nanti ketika dia sholat itu bisa jadi ada yang kebuka ketika angkat tangan seperti ini. Karena aurat itu yang dihitung adalah bukan dari bawah, tapi dari samping dan dari atas. Contoh kalau laki-laki misalkan dia sholat pakai kaos atau pakai baju yang agak longgar, kemudian dari atas itu masih kelihatan pusarnya ini, tidak sah. Tidak dihitung dari bawah. Misalkan sholat di lantai 2 tapi lantai 2-nya pakai bambu, dilihat dari bawah kelihatan tuh, laki-laki atau perempuan kelihatan, auratnya kelihatan dari bawah, itu tidak masalah karena dari bawah. Tapi kalau dari samping atau dari atas, ini menjadi masalah. Contohnya perempuan ketika pakai mukena potongan, ini kemungkinan bisa jadi lehernya kelihatan dari samping begini. Kelihatan ini tidak harus ada orang yang lihat loh ya. Kita perkirakan ini kalau ada orang ngelihat itu kelihatan, tidak harus ada orang yang, walaupun tidak ada orang yang lihat, tapi kalau kita ngerasa ini kelihatan ketika diangkat seperti ini, maka tidak sah. Ini kadang-kadang juga bisa melorot enggak kalau mukena potongan ininya? Bisa. Macam-macam modelnya. Ya, pokok kalau ini apalagi bisa melorot begini, otomatis tidak sah. Maka antisipasi kalau memang terpaksa di satu keadaan, misalkan lagi bepergian, lupa tidak bawa mukena, adanya cuma mukena yang ada di masjid, itu pun potongan, maka angkat tangan itu kan hukumnya sunnah ya. Sunnah apa wajib? Angkat tangan sunnah, ya sunnah. Yang wajib itu mengucapkan takbir Allahu Akbar, walaupun tanpa ngangkat tangan seperti ini tidak masalah. Walaupun tanpa seperti ini tidak masalah, ini semuanya sunnah. Maka untuk antisipasi, angkat tangannya jangan tinggi-tinggi begini. Ini namanya orang menyerah sebelum bertanding. Contohnya begini, solusi ya, karena sudah darurat begini. Ya, cukup begini saja. Ini aman ini. Aman kan? Kira-kira kelihatan aman enggak? Nah, kelihatan. Atau tanpa ngangkat tangan pun tidak masalah, sholatnya sah. Karena itu semuanya sunnah, langsung begini, Allahu Akbar, langsung begini, tidak masalah. Atau kalau tidak begini langsung begini, itu pun tetap sah dalam mazhab Syafi'i. Karena itu semuanya sunnah. Yang wajib itu mengucapkan takbirnya, bukan ngangkat tangannya,
bukan sedekapnya seperti ini. Itu ya solusi kalau memang benar-benar terpaksa itu. Itu auratnya perempuan di dalam sholat. Nanti ada pembahasan khusus setelah syarat sahnya sholat ini. Aurat ada 4, nanti akan dibahas secara terperinci. Auratnya perempuan di depan perempuan itu apa, auratnya perempuan di depan laki-laki itu apa. Kalau auratnya perempuan di depan laki-laki ya sama. Tapi aurat itu boleh, artinya seorang laki-laki itu boleh melihat perempuan yang ajnabi, yang bukan mahram, karena setidaknya ada 2 faktor. Pertama karena transaksi jual beli, itu boleh itu. Kedua karena belajar, boleh. Ketiga berobat, itu boleh itu. Jadi tidak masalah. Seperti ini tidak masalah. Karena memang hajat belajar hal-hal yang wajib, tidak masalah karena belajar. Tapi kalau tidak ada apa-apa, tidak ada hal yang 3 itu, tidak boleh. Tidak boleh. Melihat perempuan itu tidak diperbolehkan. Itu pun hanya seperlunya saja. Menutup aurat. Jika tidak menemukan pakaian yang bisa menutup aurat atau menemukan cuma sedikit, maka yang harus didahulukan adalah kedua alat itu. Misalkan cuma bisa menutupi depan dan belakang itu, ya itu yang ditutupi. Kalau tidak bisa, ya depan saja. Kalau tidak bisa, tidak usah pakai baju, tidak masalah gitu loh. Dan menutup aurat ini juga syaratnya tidak yang nerawang, tidak yang tembus pandang. Ya percuma pakai mukena menutup aurat, tapi mukenanya itu tipis, tipis sampai kelihatan. Kelihatan itu sekitar jarak dekat, itu sekitar 1 meteran begitu. Ya sama, sholatnya sah pada sah? Tidak sah karena kelihatan warna kulitnya. Dan sholatnya perempuan itu tidak harus pakai mukena. Pakai baju biasa apakah boleh? Boleh. Nah bagaimana nanti ininya? Ya tinggal disetting saja, kasih karet 100 tuh, begini, biar tidak melorot. Misalkan bajunya, tak masalah. Kakinya bagaimana? Pakai kaos kaki kan beres. Sholat pakai kaos kaki tidak masalah, karena kaki itu tidak harus kebuka. Tangan ini juga tidak harus kebuka. Pakai kaos tangan sholat ya tidak masalah. Cuma memang afdalnya kebuka. Kaki dan tangan ini afdalnya kebuka. Kalaupun tertutup tetap sah sholatnya. Orang sholat pakai kaos kaki tetap sah, baik laki-laki maupun perempuan. Orang sholat pakai kaos tangan, sholatnya tetap sah, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu. Dan di sini dijelaskan bahwasanya syarat menutup aurat itu harus berbentuk yang berbentuk, artinya seperti pakaian dan sejenisnya. Tidak boleh yang berupa warna atau gelap. Misalkan sholat di kegelapan malam, tidak ada cahaya. Ini kan otomatis tidak kelihatan semuanya, tidak bisa. Itu tidak mewakili menutup aurat. Atau di sini dijelaskan contohnya wa asarul hinna. Apa? Orang dihenna misalkan sekujur tubuh misalkan. Itu tidak masuk menutup aurat. Kadang-kadang kan ada semacam pameran di TV-TV itu. Ditato seluruh tubuh. Apakah itu masuk dalam kategori menutup aurat? Ya enggak. Karena itu bukan baju, bukan kain, bukan kertas atau dan lain sebagainya, tapi itu apa? Warna. Jadi tidak bisa dikatakan menutup aurat walaupun sekujur tubuhnya perempuan dicat warna hitam. Tidak bisa. Itu tidak ada dikatakan menutup aurat. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau tanya? Itu harus disegerakan itu Mbak ini. Apa namanya? Tutorial memakai mukena dan kesalahan-kesalahan yang terjadi terutama bagi perempuan ketika sholat. Itu biar paham itu. Baik mukena yang terusan maupun mukena yang potongan. Ya, lebih bagusnya tidak usah yang mukena potongan jika tidak tahu caranya, jadi repot nanti.
Apalagi kadang kan mukena potongan tidak ada ini ya, tidak ada semacam yang dipakai tangan itu ya, tidak ada. Pas dia sholatnya tidak pakai baju yang panjang, mungkin dia cuma pakai kaos begitu, ya tidak sah Mbak, tidak sah itu. Otomatis kebuka ini, walaupun tidak ada yang lihat, walaupun sholat di rumah sendirian, tetap tidak sah. Paham? Lanjut. Satu lagi, masih ada banyak. Wastiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Syarat sahnya sholat menghadap kiblat. Berarti kalau tidak menghadap kiblat tidak sah. Nah, menghadap kiblat ini ada beberapa martabat, ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling pertama, orang langsung bisa melihat Ka'bah, ya otomatis itu. Kita ini tidak masuk kategori peringkat yang pertama. Maka untuk melihat kiblat, maka orang melihat Ka'bah. Jadi sholat kita itu menghadap kiblat, kiblatnya adalah Ka'bah. Yang kedua, kita ngikuti orang yang melihat Ka'bah. Misalkan Ka'bah itu terhalang oleh bukit, kita itu di balik bukit. Tapi yang di sana ada, saya ngelihat Ka'bah, tinggal ikuti saja sama dia. Orang yang sholatnya ngelihat Ka'bah. Ini juga kita tidak sampai di tingkatan yang ini karena kita jauh dari Ka'bah. Ketiga, dengan ijtihad. Ijtihad itu bisa pakai kompas atau bisa pakai silet ditaruh di air. Itu biasanya menghadap ke utara dan selatan biasanya. Berarti kita bisa menentukan mana barat, mana timur. Ijtihad kalau kita sholat di rumah, ini perlu diperhatikan. Beda dengan sholat di masjid. Kalau sholat di masjid tidak usah miring-miring, ya. Kalau sholat di masjid tidak usah miring-miring. Tapi kalau sholat di rumah, ini kaidahnya untuk menentukan arah kiblat. Kita sebagai orang Indonesia, kita menghadap ke arah barat lurus. Setelah itu nyarong ke kanan sedikit aja, tidak usah banyak-banyak. Jadi jangan lurus, termasuk di sini, termasuk di musola. Pokok bukan masjid ya. Masjid itu sudah tidak usah nyarong-nyarong, apalagi sampai karpetnya sampai digeser-geser. Kalian masjidnya semuanya dihancurkan, geser. Lagian kalau di masjid itu kalaupun misalkan tidak lurus persis, ya tidak mungkin sampai menghadap ke utara atau ke selatan itu. Masih sedikit-sedikit lah. Toh kita juga tidak bisa yakin ini benar-benar lurus ke Ka'bah apa enggak kan? Karena jauhnya sangat jauh gitu lah. Kalaupun salah, salahnya cuma sedikit, tidak sampai banyak fatal gitu. Tetap menghadap ke sedikit dari lurus ke Ka'bah itu. Tapi kalau kita lagi sholat di kantor, di sekolah, di rumah, lurus ke barat, saya itu nganan, bukan kiri, nganan sedikit aja. Tidak usah banyak-banyak, tidak usah seperti kayak orang upacara itu baris berbaris, kan ada serong kanan ya. Nah, kalau itu begini jangan. Nanti kalau yang makmumnya begini pinggir jeding ya apa? Kalau begini terlalu banyak, sedikit aja, sedikit aja. Tidak usah begini. Ini sudah seperti arah jarum jam berapa? Kayak ke-7 ke-8 itu sudah terlalu banyak itu. Begitu. Itu namanya menghadap kiblat. Kecuali ada beberapa kondisi orang boleh sholat tidak menghadap kiblat. Contohnya apa? Dalam kendaraan. Sholatnya orang lagi perang. Maka tidak harus menghadap kiblat, nanti takut diserang sama musuhnya dari belakang. Boleh sambil lari-lari, sambil loncat-loncat, sambil teriak-teriak, tapi seperlunya saja. Atau orang yang sakit, yang tidak mungkin menghadap kiblat, sakitnya kan dia terbaring di atas kasur, ya tidak masalah. Atau orang lagi tenggelam, tapi dia masih tetap mau sholat, ya tidak apa-apa. Saya harus menghadap kiblat, kamu cepat mati. Kalau menghadap kiblat. Atau orang yang diikat, disandra,
pas menghadap ke utara, ya sholat. Kalau lagi pas tidak diawasi, atau orang lagi disalib dan dia tidak menghadap ke kiblat, maka dia tetap wajib sholat. Cuma sholatnya tetap wajib diulang, karena tadi itu kaidahnya. Semua syarat sah sholat jika tidak terpenuhi, sholatnya tetap wajib, tapi sholatnya wajib diulang kecuali menutup aurat. Walaupun tidak menutup aurat karena darurat, tidak wajib diulang sholatnya. Pengecualian yang lain adalah sholat sunnah di dalam bepergian, tidak harus menghadap kiblat. Contohnya orang mau pergi ke Banyuwangi atau ke Situbondo, tidak harus jauh loh. Kalau sholat sunnah tidak harus jauh bepergiannya, walaupun cuma 3 kilo. 3 kilo itu kemana ya? Ke Suboh misalkan, atau ke Melandingan misalkan, ke arah timur kan, bukan ke arah kiblat. Sholat di dalam kendaraan, tidak apa, di atas sepeda motor atau di dalam mobil, tidak masalah. Karena kiblatnya musafir, di dalam sholat sunnah adalah tujuannya. Kiblatnya itu adalah tujuannya, tidak masalah, masih boleh orang. Rukuknya bagaimana, sujudnya bagaimana? Yang pasti kalau sujud lebih rendah daripada rukuk, dan tidak harus nempel ke ya apa, kalau harus nempel pas dia di kursi pas nanti jadi kayak salto gitu. Kecuali dia di tengah-tengah itu masih mungkin ya, mungkin, tapi nanti ketika belok set ya, jatuh semuanya itu. Sholat duduk aja ada apa, boleh. Di atas sepeda motor pun masih bisa itu, bisa. Tapi hati-hati sambil lihat ke depan. Jangan mementingkan yang sunat tapi mengabaikan yang wajib. Keselamatan orang itu wajib itu loh. Pas sholat duha gaya itu baru ngaji, tapi sudah sholat duha, pas di depannya ada anak kecil mau nyebrang, ya mati anaknya. Karena ketika sujud dia ada lihat ke depan. Kalau pas lagi sepi tidak masalah begitu. Tapi ya jangan digas sampai 100 km, nanti bisa masuk jurang. Sholat itu adalah sholat yang terakhir kalinya. Dan dia sudah wassalam, sudah pindah ke alam yang berbeda. Itu beberapa syarat sah sholat yang sudah kita jelaskan, ada 4. Insya Allah masih ada 4 yang lain akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Tidak ada? Alhamdulillah, sudah pintar semuanya. Wallahu a'lam bishawab.